Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggidea Afifah, NPM 21010110006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ulumul Quran. Yang pertama, definisi ulumul Quran. Ulumul Quran mempunyai dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum artinya adalah jamak dari kata tunggal atau mufrad. Ilm berarti ilmu. Dan Al-Quran adalah nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ulumul Quran dapat disimpulkan sebagai ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang membahas mengenai Al-Quran. Penerapan sebutan jamak di dalam ulumul Quran itu bukan kata mufrad, melainkan ilmu Quran. Sebab tidak mengarah pada satu cabang ilmu pengetahuan yang saling berhubungan dengan Al-Quran. Namun, mencakup semua ilmu yang mengabdi pada Al-Quran atau mempunyai sandaran kepada Al-Quran. Sesuai dengan makna etimologi, kata al-ilm yaitu suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai suatu keadaan yang sebenar-benarnya. Kata ulum itu terbentuk dari kata jamak al-ilm yang mempunyai makna kumpulan pembahasan ilmu yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan kata Al-Quran itu sendiri dicakup para ulama dengan berbeda pendapat, yaitu menurut Al-Jazzaj, Al-Quran itu mengikuti kata sifat wazan fu'lan, dicakup dari kata al-quru yang mempunyai arti al-jam'u atau menghimpun, yang firmannya diturunkan ke salah satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diberi nama Al-Quran? Karena menghimpun ayat, surah, hukum, cerita, dan ajaran kitab terdahulu. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran itu isim mustaq yang artinya itu sendiri adalah mempersatukan sesuatu dengan sesuatu. Menurut Al-Fara, Al-Quran mengambil dari kata Al-Qara'in, jamak dari kata Al-Qarinah. Karena ayat-ayat Al-Quran lafalnya banyak yang sama satu dengan yang lainnya dan saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran yaitu isim alam murtajal yang berarti Al-Quran adalah suatu nama bagi firman Allah sejak semula. Para ulama mendefinisikan pengertian ulumul Quran sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mana Al-Qatan, ulumul Quran merupakan ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sisi informasi mengenai asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya, ketertiban penulisan Al-Qur'annya, ayat yang diturunkan di Makkiyah dan ayat yang diturunkan di Madaniyah, dan juga hal lain yang masih ada hubungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Muhammad Ab Azim Az-Zarqani, ulumul Quran merupakan pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari sisi turunnya, urutannya, pengumpulannya, cara membacanya, cara penafsirannya, dan juga hal yang lainnya. Yang ketiga, menurut Abu Syahbah, ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai sangat banyak pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisannya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasak, mansuk, muhkam, mutasyabih, dan juga pembahasan yang lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Kajian ruang lingkup pembahasan ulumul Quran sangat luas sekali dan yang pastinya selalu berkembang. Penamaannya, akar kata, pengertian, penamaan, sifat, dan juga perbedaannya dengan hadis qudsi. Wahyu yang mencakup pengertiannya kemungkinan akan terjadi wahyu penghimpunan semenjak masa Nabi sampai terbitnya Al-Quran yang telah dinyatakan resmi sebagai bentuk finalnya, dan tafsir, kemujizatannya, dan masih banyak lagi. Menurut T.M. Hasbi Al-Siddiqi, membahas mengenai asbab al-nuzul, yaitu ayat-ayat yang turun di Mekah dan di Madinah.
Mengenai awal surah, ilmu qiraah dan ahlinya. Nasikh mansukh, ilmu ras, Al-Quran, muhkam, dan mutasyabih. Pokok-pokok pembahasan ulum Al-Quran fokus terhadap pembahasan yang mencakup ke-6 hal. Yang pertama, nuzul Al-Quran, yaitu waktu, tempat, dan latar belakangnya. Di sini juga diungkapkan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Waktu diturunkannya yaitu malam, pagi, siang, atau sore, di dalam perjalanan atau di dalam rumah. Yang kedua, mengenai sanad. Periwayatan disampaikan melalui sanad yang mutawatir, ahad, syadz, rupa-rupa qiraat Nabi, para perawi, hufadz, dan cara menyikapinya. Yang ketiga, berkenan dalam bacaan. Membaca perlu diwakafkan, disambung, dan juga mengenai ibtida, soal, imalah, mat, idgham, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai lafaz. Lafaz ayat yang gharib, mu'arab, majaz, mustarak, mutaradif, isti'arah, dan tasbih. Selanjutnya kaitan mengenai makna dan hukum, mencakup soal am, khas, mujmal, mufassal, mantuk, mutlak, muqayyad, mutasyabih, nasikh mansukh, dan juga muqaddam dan muakkar. Yang terakhir mengenai makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz yang mencakup fasih, was, ijaz, itnab, musawah, dan qasar. Persoalan makna-makna Al-Quran yang masih ada hubungannya dengan kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Yang pertama, berpisah atau fas. Yang kedua, bersambung atau was. Yang ketiga, uraian singkat atau ijaz. Yang keempat, uraian panjang atau itnab. Yang kelima, uraian seimbang atau musawah. Dan yang terakhir, pendek atau qasar. Pokok bahasan yang ada di dalam Ulumul Quran menurut Profesor Dr. Rosihon Anwar, yaitu yang pertama ilmu adab tilawat Al-Quran, yang kedua ilmu tajwid, yang ketiga ilmu mawatin an-nuzul, yang keempat ilmu tawarik an-nuzul, yang kelima ilmu asbab an-nuzul, yang keenam ilmu qiraat, yang ketujuh ilmu gharib Al-Quran, yang terakhir ilmu i'rab Al-Quran. Selanjutnya manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, membantu untuk mengkaji dan memahami Al-Quran dengan benar, untuk menarik istinbat, hukum dan adab dari Al-Quran, dan juga mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Karena tidak mungkin seorang pengkaji mampu menjelaskan ayat tanpa mengerti turunnya ayatnya, kapan turunnya, hal-hal yang berhubungan dengan urutan maupun susunan surah dan ayat-ayatnya, mengenai mukjizatnya, nasikh mansukhnya, dan aspek lainnya. Yang kedua, bisa mengetahui mengenai sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul atau turunnya, cara pewahyuannya, periodenya, tempatnya, waktu dan kejadian yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menambahkan ilmu pengetahuan yang sangat penting yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang keempat, membuat pengkaji mampu memahami ulumul Quran, mempunyai senjata agar mampu menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang bisa menyesatkan ataupun mengada-adakan Al-Quran. Karena membela Al-Quran yaitu kewajiban umat muslim. Dan yang terakhir, mampu menciptakan kemampuan sekaligus bakat supaya bisa menggali pelajaran, hikmah maupun hukum dari Al-Quran. Selanjutnya metode ulumul Quran. Yang pertama, tahlili. Tahlili yaitu proses penyajian tafsir yang sesuai dengan urutan sistematika mushaf, dengan mengungkapkan berbagai aspek disiplin ilmu yang terkandung di dalam ayat yang dikaji. Mencakup makna bahasa qiraat, gramatikal, perbedaan pendapat para mufasir, dan lainnya.
Menurut Malik bin Nabi, tujuan utama penafsiran para ulama mengenai Al-Quran dengan cara ini yaitu untuk meletakkan dasar yang kuat untuk memahami keajaiban Al-Quran, yang umat Islam saat ini tidak melihat sebagai kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dikembangkan metode interpretatif yang menghasilkan ide-ide yang beragam dan terfragmentasi. Kelemahan lain dari pendekatan ini yaitu pembahasannya sangat teoritis dan tidak sepenuhnya membahas tentang isu-isu spesifik yang mereka miliki di masyarakat. Selanjutnya, muqaran, lebih pada perbandingan penafsiran antara ayat. Tidak bisa terpaku pada sistematika mushaf Al-Quran. Yang ketiga, ijmali. Ijmali meski penyajiannya menyamai sistematika mushaf, tapi uraiannya lebih singkat, memfokuskan makna global dari ayat yang dikaji dan informasi penting lainnya secara singkat. Contohnya penyebutan asbab al-nuzul. Yang terakhir, maudu'i, yaitu menyajikan makna Al-Quran dalam tema tertentu dengan menentukan suatu tema lalu mengkajinya berdasarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran. Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui kebenaran tentang makna Al-Quran dan juga ilmunya sebagai pengetahuan ulama sesudahnya. Makna dan ilmu Al-Quran itu pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya belum ditulis atau dijadikan buku dan juga belum tertera di dalam satu kitab, karena mereka mempunyai pandangan kalau tidak merasa perlu untuk menulis atau membuat buku makna ilmu dalam satu kitab. Pandangan itu muncul karena Rasulullah SAW yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat berbentuk jaminan Allah bahwa sahabat pasti mampu mengumpulkan wahyu tersebut ke dalam dadanya, dan Allah akan melancarkan lisan beliau untuk membacanya, dan juga pandai memberikan interpretasi mengenai isi dan maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan kepada beliau mengenai makna dan rahasia wahyu Al-Quran. Setiap Rasulullah SAW selesai menerima wahyu Al-Quran, beliau segera menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. Beliau membacakan kepada orang banyak dengan tenaga sehingga mereka mampu membacanya pula dengan baik, menghafal-hafalnya, memahami arti, makna, kandungannya, dan juga rahasia-rahasianya. Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai tafsiran ayat Al-Quran kepada mereka dengan sabda, perbuatan, persetujuan, serta akhlak dan sifat beliau. Tugas ini beliau kerjakan sesuai perintah Allah, bahwa kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran ini telah dianggap sebagai benih yang keberadaannya sangat dirasakan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sularni, mempunyai kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat yang lain sebelum memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Itulah yang membuat Umar memerlukan waktu 8 tahun hanya untuk menghafal surah Al-Baqarah. Ada 3 faktor yang membuat ulumul Quran tidak dibukukan di masa Rasul dan sahabatnya. Yang pertama, kondisinya tidak membutuhkan, karena kemampuan mereka yang besar untuk memahami Al-Quran dan Rasul dapat menjelaskan maksudnya. Yang kedua, para sahabat sedikit sekali yang pandai menulis. Yang ketiga, adanya larangan Rasul untuk menuliskan selain Al-Quran. Penafsiran dan ilmu Al-Quran yang diterima para sahabat dari Nabi itu selanjutnya akan diterima oleh para tabi'in dengan jalan periwayatan. Dapat dijelaskan
kalau para perintis ulumul Quran pada abad 1 atau sebelum kodifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari kalangan sahabat, Khulafa ar-Rasyidin, Ibn Abbas, Mas'ud, Zain bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Sya'ri, dan Abdullah bin Zubair. Yang kedua, dari kalangan tabi'in, Mujahid, Atta bin Yasar, Ikrimah, Qatadah, Al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Aslam. Selanjutnya dari kalangan atba tabi'in, Malik bin Anas. Mereka ini semuanya dianggap sebagai peletak batu pertama bagi apa yang disebut ilmu tafsir, ilmu asbab, al-nuzul, ilmu nasik dan mansuk, ilmu gharib Al-Quran, dan lainnya. Di era kodifikasi, beberapa kitab mengenai ulumul Quran ditulis dan akan dikodifikasikan. Tetapi di sini yang menjadi poin pertama di kalangan para ulama di masa itu adalah ilmu tafsir. Kenapa ilmu tafsir? Karena ilmu tafsir ini sudah dianggap mempunyai fungsi di dalam proses pemahaman, begitu juga penjelasan mengenai isi Al-Quran. Di bidang ilmu tafsir, penulis pertama yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj 160 Hijriah, Wali bin Al-Jarrah 197 Hijriah, dan juga Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah. Tafsir-tafsir mereka itu berisi tentang pandangan, argumen dari para sahabat dan tabi'in. Hal ini menampakkan begitu besar perhatian dan semangat para ulama agar bisa memahami dan menggali makna-makna yang ada dan terkandung di dalam Al-Quran. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai ulumul Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.